Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawan Rizky Rahmadi dengan NIM 11522000377. Di sini saya akan membagikan info terkait diplomasi di Indonesia dengan judul Diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik terkait isu Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di beberapa forum internasional masih ada sejumlah negara di kawasan Pasifik yang menyoroti kondisi hak asasi manusia. Masih ada sejumlah negara di kawasan Pasifik yang menyoroti kondisi hak asasi manusia, pembangunan, dan situasi keamanan di Papua. Hal ini menjadi Papua bukan hanya isu diplomatik atau domestik, tetapi juga tantangan dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Dalam strategi, yang pertama yang dilakukan adalah memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Pasifik. Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan negara anggota Pacific Island Forum. Hubungan ini dibangun melalui kerjasama ekonomi, pendidikan, pembangunan, infrastruktur, hingga bantuan kemanusiaan. Dengan mempererat hubungan tersebut, Indonesia beberapa dicipta saling percaya dan komunikasi yang lebih baik mengenai berbagai isu termasuk Papua. Terus strategi kedua adalah mengoptimalkan diplomasi berbagai forum di internasional. Ketika isu Papua dibahas di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau forum regional di wilayah Indonesia, secara konsisten menyampaikan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan prinsip hukum internasional dan hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969 yang telah dicatat oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2000 atau di 2504. Indonesia juga menegaskan bahwa berbagai tantangan di Papua merupakan urusan dalam negeri yang terus diupayakan penyelesaian melalui pembangunan dan dialog. Terus selain itu, Indonesia juga menerapkan diplomasi pembangunan. Pemerintah terus meningkatkan pembangunan di Papua melalui pembangunan jalan, terus ada jembatan, terus bandara, pelabuhan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta peluas akses internet ataupun internet. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Namun upaya diplomasi ini tidak selalu berjalan mudah. Salah satu tantangan terbesar datang dari beberapa negara Pasifik seperti Vanuatu yang secara konsisten mengangkat isu Papua dalam berbagai forum internasional. Negara-negara tersebut menilai bahwa masih terdapat persoalan hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian internasional. Perbedaan pandangan ini membuat Indonesia harus terus memberikan penjelasan dan memperkuat komunikasi diplomasi agar posisinya dapat dipahami oleh masyarakat internasional. Tantangan lainnya adalah perkembangan media digital. Informasi mengenai Papua dapat
dengan cepat menyebar di berbagai negara melalui media sosial maupun organisasi internasional. Karena itu, Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi publik dengan menyampaikan informasi yang lebih terbuka mengenai perkembangan pembangunan, investasi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oke, dalam di sisi Indonesia juga terus memperluas kerjasama dengan negara-negara Pasifik melalui berbagai organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group atau MSG Pacific, Island Forum, serta Forum for Asia Latin America Cooperation yang melibatkan kerjasama lintas kawasan. Seperti Indonesia juga memberikan berbagai program pelatihan, beasiswa, terus peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerjasama penanggulangan bencana dan perubahan iklim kepada negara-negara Pasifik. Langkah ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan kawasan Pasifik tidak hanya berfokus pada isu Papua, tetapi juga pada pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa diplomasi Indonesia terkait isu Papua dilakukan melalui 3 pendekatan utama, yaitu memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Pasifik, aktif menyampaikan posisi Indonesia di berbagai forum internasional, dan meningkatkan kerjasama pembangunan di kawasan Pasifik. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, Indonesia tetap berupaya mengedepankan dialog, kerjasama, dan diplomasi yang damai sesuai dengan prinsip politik. Terus di luar negeri bebas dan aktif. Dengan demikian, Indonesia berharap hubungan dengan negara-negara Pasifik semakin erat serta mampu menciptakan stabilitas dan kerjasama yang lain demi menguntungkan di kawasan Papua. Terima kasih. Bila saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.